Previously on The Walking Dead. This isn't the way back to Hilltop. We ain't going back to Hilltop. Putting ourselves out there when we don't have to is dangerous. So is cutting us off from the rest of the Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Peringatan, video ini mengandung full spoiler. Ada dua hal utama yang diceritakan dalam episode 14 ini. Yang pertama, episode 14 menceritakan penyebab Mission membuat peraturan Alexandria menutup diri dari dunia luar. Bahkan, ia memutuskan hubungan sementara dengan kelompok Hilltop, The Kingdom, dan Oceanside. Yang kedua, Judith akhirnya berhasil merubah Mission membuka diri dari dunia luar lagi. Diawali dari Mission masih mengandung Rick Junior, ia terus menyusuri sungai tempat Rick menghilang. Tidak hanya Mission, Daryl juga mencari Rick bahkan sepanjang sungai. Namun mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Rick. Mission menyuruh Daryl kembali ke Alexandria, namun Daryl memilih untuk terus melakukan pencarian. Mission hanya menemukan pistol punya Rick yang ia ambil, kemudian ia wariskan ke Judith. Ada dua tamu yang datang ke Alexandria, namun dalam dimensi waktu yang berbeda. Tamu pertama terjadi jauh sebelumnya, yaitu seorang wanita yang ternyata teman lama Mission, yaitu Jocelyn. Ia masuk ke Alexandria dalam kondisi lemah dan terluka. Jocelyn mengaku harus menyelamatkan anggotanya yang terdiri dari anak-anak. Mission dan tim berangkat untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Setelah berhasil menemukan anak-anak tersebut, Mission menerima mereka semua tinggal di Alexandria. Sayangnya, Jocelyn mengkhianati kebaikan Mission. Ia meninggalkan Alexandria dengan menjarah semua persediaan dan menculik anak-anak Alexandria, termasuk Judith. Mission dan Daryl berhasil menemukan keberadaan Jocelyn. Sayangnya, mereka harus menyerah. Mission dan Daryl diberi tanda yang sama di tubuh oleh anak-anak didikan Jocelyn. Singkat cerita, Daryl bisa melepaskan ikatannya. Mission dan Daryl mengejar Jocelyn untuk membebaskan Judith. Mission berhasil membunuh Jocelyn. Ia sebetulnya tidak mau melukai anak-anak. Namun, karena mereka mengancam membunuh Judith dan anak-anak yang lain, Mission terpaksa menghabisi anak-anak tersebut. Dengan kejadian ini, Mission memutuskan Alexandria menutup diri dari dunia luar, bahkan memutus hubungan sementara dengan kelompok lain seperti Hilltop, Kingdom, dan Oceanside. Dalam dimensi waktu sekarang, Alexandria kedatangan tamu Daryl, Henry, Connie, dan Lydia yang bermaksud mengobati luka Henry. Mission membolehkan mereka masuk karena ia percaya dengan Daryl. Namun, Mission tetap waspada dengan orang asing. Ia terlihat menemui Lydia secara pribadi. Mission memperingatkan Lydia agar tidak membahayakan orang lain. Secara tidak langsung, Mission mengingatkan bahwa keberadaan Lydia bisa membahayakan penduduk Alexandria. Setelah Henry berhasil diobati, Daryl dan kawan-kawan berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke The Kingdom. Bersamaan dengan kepergian Daryl dan kawan-kawan, Judith tiba-tiba menghilang dari Alexandria. Mission sampai menanyakan keberadaan Judith ke Negan. Negan memang tidak tahu persis keberadaan Judith, tapi perkataan Negan yang menyamakan Judith dengan Rick dan Carl menyadarkan Mission bahwa mungkin saja Judith menyelamatkan seseorang. Mission kemudian lari ke kamar Judith. Ia membuka kotak senjata. Di dalamnya, ia menemukan surat yang ditinggalkan oleh Judith. Di dalam surat tersebut, Judith meminta maaf harus pergi karena teman membutuhkan bantuan. Mission langsung bergegas mencari Judith. Kini ia tahu arah Judith pergi. Kedatangan Mission sangatlah tepat karena ia menemukan Judith saat hampir digigit oleh zombie. Judith mengatakan kepada Mission bahwa Daryl dan kawan-kawan butuh bantuan. Namun Mission menjelaskan bahwa masalahnya tidak semudah itu.
Ia juga mengingatkan kepada Judith saat Judith diculik. Perkataan Judith sama persis dengan Carl. Kalau kita sayang dengan seorang, maka kita harus menjaganya untuk tetap aman. Kejadian ini merubah prinsip Mason yang menutup diri dari dunia luar, kembali peduli lagi dengan keselamatan teman-temannya. Ia memutuskan membawa kendaraan terbaiknya dan menyusul Daryl dan kawan-kawan. Akhirnya Mason dan Daryl bersama-sama menuju ke The Kingdom. Di The Kingdom, Raja Ezekiel sedang berpidato membuka secara resmi pekan raya yang ditandai dengan menerbangkan 4 burung merpati. Entah dari mana mereka mendapatkannya. Di The Kingdom, Raja Ezekiel sedang berpidato membuka secara resmi pekan raya yang ditandai dengan menerbangkan 4 burung merpati. Entah dari mana mereka mendapatkannya. Tidak lama kemudian rombongan Mason dan Daryl sampai di The Kingdom. Kedatangan mereka disambut dengan sukacita, kecuali Lydia. Tampak sekali Tara tidak suka dengan kedatangan Lydia. Mason kemudian meminta semua pemimpin untuk berkumpul. Secara terang-terangan, Mason menarik statementnya dahulu yang memutuskan hubungan dengan kelompok Hilltop, The Kingdom, dan Oceanside. Mason akan bersatu dengan semua kelompok kembali, dan Alexandria membuka diri kembali kedatangan orang asing. Alexandria menerima Lydia menjadi bagian dari Alexandria. Tara tidak setuju dengan keberadaan Lydia di sekitar mereka karena akan memicu konflik dengan Alpha dan Beta. Namun, Mason mengingatkan lagi sejarah saat mereka menerima Tara dari sejarah kelam kelompoknya. Tara sangat mengkhawatirkan kondisi Hilltop. Kelompok Alpha pasti akan mencari Lydia ke Hilltop, sedangkan di sana hanya tersisa beberapa penjaga. Sebagai bentuk antisipasi, mereka membentuk satu regu menuju Hilltop. Mason, Daryl, dan Carol ikut dalam kelompok tersebut. Mereka langsung berangkat ke Hilltop saat itu juga. Di sisi lain, Alpha mulai beraksi. Serangan yang dilakukan Alpha sangatlah smooth dan rapi. Ia berbaur dengan orang-orang di pekan raya, memakai rambut yang ia dapatkan dari salah seorang warga Hilltop. Ia mengaku sebagai Deborah dari Alexandria. Salah satu kelemahan dari para penduduk tidak mengenal delegasi dari masing-masing kelompok. Alpha kemudian membujuk Lydia untuk kembali bersamanya. Namun, Lydia menolak karena orang-orang di sini lebih peduli dengan Lydia daripada kelompok Alpha. Kecewa dengan keputusan Lydia, Alpha melancarkan aksinya. Ia menculik 11 orang yang ada di situ. Sayangnya, kita tidak diperlihatkan visualnya. Sedangkan kelompok Daryl dan kawan-kawan yang menuju ke Hilltop bertemu dengan kelompok Highwaymen yang masih sibuk membersihkan zombie dari jalanan. Mereka menemukan beberapa jejak mencurigakan. Kemudian, mereka membagi orang menjadi 2 regu. Regu 1 yang terdiri dari Daryl, Mason, Carol, dan Yumiko terus menyusuri jejak yang mencurigakan. Mereka dihadang beberapa zombie. Beberapa di antaranya zombie penduduk Hilltop. Mereka semakin kewalahan seiring banyaknya zombie yang datang, dan dari belakang kerumunan zombie muncul Beta yang menyuruh mereka membuang senjata. Mereka tidak langsung dibunuh. Alpha hanya mengajak Daryl ke suatu tempat. Di sana, Alpha menunjukkan kekuatan yang dimiliki kelompok mereka. Jutaan zombie yang di dalamnya sudah dikendalikan anak buah Alpha. Alpha meminta agar Daryl dan kawan-kawan tidak melanggar batas wilayah mereka. Ternyata mereka berempat tidak dibunuh dan dilepas begitu saja. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan Siddiq dalam kondisi terikat. Disitulah kejutan yang diberikan Alpha. 10 orang anggota mereka dipenggal dan kepalanya terpampang jelas di depan mereka, mengisyaratkan betapa kejamnya kelompok yang mereka lawan.
lebih kejam dari kelompok yang sudah ada. Siddiq sengaja tidak dibunuh untuk menceritakan kejadian ini kepada teman-temannya, dan inilah 10 korban kekejaman Alpha. 1. Ozzy, yaitu ketua dari kelompok Highwaymen. Yang kedua, Alex, yaitu anggota dari kelompok Highwaymen. Yang ketiga, DJ, penduduk Alexandria yang merupakan mantan anggota The Saviors. Yang keempat, Tammy Rose, penduduk Hilltop, seorang ibu-ibu yang sangat berperan di pertanian Hilltop. Yang kelima, Rodney. Yang keenam, Eddie. Kedua orang tersebut adalah penduduk Hilltop, seorang remaja yang waktu itu mengajak Henry bersenang-senang di hutan. Yang ketujuh, Frankie, salah satu istri Negan. Yang kedelapan, Enid, penduduk Hilltop. Sayang sekali gadis cantik yang diandalkan menjadi dokter Hilltop harus menjadi korban. Yang kesembilan, Tara, sosok yang digadang-gadang menjadi pemimpin Hilltop pasca kematian Yesus dan menghilangnya Maggie. Dan yang ke-10, intinya inti kerusuhan, biang kerok dari tragedi ini, yaitu Henry, berasal dari The Kingdom. Semua kejadian tragis penculikan dan pembantaian yang dilakukan oleh Alpha diceritakan dengan rapi oleh Siddiq, saksi hidup. Previously on The Walking Dead. The trade fair is hardly a secret, and we need it because we are low on food and supplies. And those bruises on your arm, they come from a beating. Who gave them to you? My mom. I've marked the border to the north. You'll see it as you leave there. Episode 16 diawali memperlihatkan kondisi The Kingdom pasca kejadian penculikan dan pembantaian yang dilakukan oleh Alpha dan Beta, atau mereka menyebut kelompok mereka dengan sebutan Whispers atau kelompok bisikan. Diikuti dengan narasi dari Ezekiel. Dalam narasinya, Ezekiel menyampaikan, "Pada akhirnya semua rusak dan kita tak bisa memperbaikinya. Aku terus berusaha, kita semua berusaha. Tapi segalanya mulai kacau. Musim dingin telah tiba, perapian dihidupkan kembali, kekacauan menyebar. Tak ada yang tahu apa yang dihadapi. Tak ada yang tahu kapan ini berakhir. Setidaknya untuk saat ini, kita butuh bantuan, tempat berlindung dari badai yang berlangsung ini. Tapi kita tidak akan pernah melupakan keajaiban yang ada di tempat ini, cinta dan tindakan keberanian. Pengecut banyak yang mati, pemberani akan terus berusaha. Demi mendapatkan masa depan, kita semua harus berani melakukannya bersama." Itulah narasi yang disampaikan oleh Raja Ezekiel ketika mereka sedang bersiap-siap meninggalkan The Kingdom menuju ke Hilltop. Baru saja mereka meninggalkan The Kingdom, Alden yang masih berduka atas meninggalnya Enid menyinggung Lydia bahwa kelompoknya belum puas telah memporak-porandakan The Kingdom. Hi, to lay off. Nampaknya Daryl akan terus membawa dan melindungi Lydia sebagai bentuk penghormatan kepada Henry. Di Alexandria, mereka sedang bersiap-siap untuk antisipasi menghadapi badai salju. Gabriel menyarankan untuk mengumpulkan semua penduduk Alexandria di satu ruangan yang besar, seperti ruang pertemuan atau rumahnya Iron. Dengan kondisi badai es seperti ini, mereka tidak bisa membiarkan Negan di dalam selnya. Hal itu bisa menyebabkan Negan mati membeku. Kembali ke perjalanan Raja Ezekiel. Di perjalanan, mereka melihat 2 zombie yang nampaknya akan menyerang mereka. Dengan mudah, Daryl dan Carol bisa membunuh 2 zombie tersebut.
Saat Daryl mau mengambil anak panah yang menancap di zombie, Ezekiel mengikutinya. Nampaknya Ezekiel sedikit cemburu melihat kedekatan Carol dengan Daryl. Ezekiel minta ke Daryl agar meninggalkan mereka berdua setelah sampai di hilltop. Tanpa jawaban, Daryl meninggalkan Ezekiel. You think you could give me that? Momen ini juga dimanfaatkan oleh Lydia untuk meninggalkan rombongan. Nampaknya Lydia sadar kekacauan yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh keberadaan dirinya. Lydia berusaha bunuh diri dengan memberikan tangannya kepada zombie. Namun Lydia menghentikannya saat mengetahui kedatangan Carol. Carol membawa Lydia kembali memasuki rombongan. Karena hari sudah mulai gelap dan badai salju mulai memburuk, mereka memutuskan untuk mencari tempat perlindungan. Mason menyarankan mereka untuk berlindung di tempat yang paling dekat dengan lokasi mereka, yaitu Sanctuary. Gabriel membebaskan Negan dan membawanya bersama dengan orang-orang lain di satu ruangan. Seperti biasa, Negan memancing emosi Gabriel dengan membahas cinta segitiga yang dilakukan oleh Rosita, Gabriel, dan Siddiq. Namun tiba-tiba saja, Negan merasa mencium bau yang agak aneh, dan itu berasal dari tempat pengapian. Terjadilah ledakan yang dahsyat yang bersumber dari tempat pengapian. Kini mereka harus pindah ke rumah Iron sebelum suhu di ruangan tersebut turun drastis. Mereka akan melewati badai salju dengan cara berbaris dan saling terhubung menggunakan tali. Not one of you assholes is gonna untie me? Seriously? Di Sanctuary, Daryl dan Carol terlihat duduk berduaan di tangga. Terlihat sekali Ezekiel nampak cemburu kembali. Ezekiel minta kepada Mason segera bergerak agar cepat sampai di hilltop. Berbekal sebuah peta, Mason dan yang lainnya membahas rute yang akan mereka lalui menuju ke hilltop. Jalan yang paling cepat, mereka melalui jembatan yang pernah dibangun oleh Rick. Mereka akan melewati sungai yang sudah membeku. Memang sedikit berisiko, itu terlalu dekat dengan kelompok Alpha dan Beta. Belum lagi, mereka harus saling bergantian melewati jembatan tersebut agar tidak runtuh. Tapi itu solusi yang paling baik dan jalan yang harus mereka lalui, karena mereka hanya mempunyai perbekalan makanan untuk 2 hari saja. Rombongan Ezekiel kembali melanjutkan perjalanan. Mereka menembus badai salju, menahan dingin yang menusuk kulit mereka seperti tusukan jarum. Kesedihan terasa mendalam bagi mereka saat mereka melewati tempat pembantaian teman-teman mereka. Masih berdiri kokoh, tongkat tempat menancapkan kepala saudara-saudara mereka. Namun mereka tidak tidur di dalam kesedihan. Perjalanan harus tetap berlanjut melawan badai salju menuju ke hilltop. Mereka telah sampai di sungai tempat penyeberangan. Daryl akan memeriksa sungai apakah sudah membeku dan siap untuk dilalui. Lydia kembali memisahkan diri dari rombongan. Carol akan mencari keberadaan Lydia, sedangkan yang lain tetap melanjutkan perjalanan menyeberangi sungai. All right, let's move. Hey! We gotta cross the other side now. Stay back. Hold up. Not too many at once. Not too many at once.
Carol berhasil menemukan keberadaan Lydia. Ia tidak mau ikut menyeberang sungai tersebut karena ia tahu orang-orang di Hilltop tidak bisa menerimanya. Ia juga tahu permasalahan yang terjadi itu timbul akibat dirinya. Lydia minta kepada Carol agar membunuhnya. Namun Carol tidak mau melakukannya. Ia mengajak Lydia kembali ke rombongan. Di Alexandria, para penduduk sedang menuju ke rumah Iron, saling terhubung menggunakan tali. Namun tiba-tiba, Judith keluar dari barisan, mengejar anjing yang lari meninggalkan mereka. Semua orang memanggil nama Judith. Namun, Negan keluar dari barisan dan mengejar Judith. Ia kesulitan menemukan keberadaan Judith karena memang pandangan yang terbatas akibat badai salju. Kaki Negan harus terluka karena terkena benda yang dibawa oleh badai. Sampai dia mendengar suara anjing dan ia langsung berlari menuju ke arah anjing tersebut. Disitulah ia menemukan Judith bersama dengan anjingnya. Negan langsung menggendong Judith dan membawanya untuk menghindar dari badai salju. Negan juga terlihat memberikan jaketnya kepada Judith agar kondisi Judith lebih membaik. Negan kembali menggendong Judith menuju ke lokasi yang lebih aman. Tidak lupa, Judith menyuruh anjingnya untuk dibawa juga. Akhirnya rombongan Ezekiel berhasil sampai ke Hilltop. Terlihat sekali kegembiraan para penduduk berhasil sampai ke Hilltop. Daryl menyuruh Lydia agar segera tidur karena besok mereka akan pergi ke Alexandria. Sedangkan Raja Ezekiel mengungkapkan kegembiraannya atas berhasilnya sampai ke Hilltop. Namun, Carol justru menyampaikan hal pahit. Ia akan meninggalkan Ezekiel dan pergi ke Alexandria bersama Daryl. Ia juga terlihat mau mengembalikan cincin perkawinannya. Singkat cerita, Mason, Daryl, dan Carol berhasil sampai ke Alexandria. Mereka langsung meluapkan kegembiraan mereka dengan bermain salju. Tidak lama kemudian, Mason mengunjungi Negan di ruang klinik. Ia mengucapkan terima kasih kepada Negan telah menyelamatkan nyawa Judith. Nampaknya setelah kejadian ini, Mason akan melunak kepada Negan. Sedangkan di permukiman Alpha dan Beta, terlihat Alpha minta dihukum kepada Beta atas kesalahannya. Peraturan itu mereka buat untuk menjadikan mereka lebih kuat lagi. When the snow melts and the wind's quiet. Maybe you can even go back home to the kingdom someday. Hilltop dan Alexandria, kini mereka saling bisa berkomunikasi jarak jauh. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di season 10.